من الشيطان الرجيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلوا merangino sira kabeh qatilul ladina qatilu merangino sira kabeh berada-ada sira kabeh maneni sira kabeh alladzina ing wong akeh lan biru kang ora iman sapa alladzina billahi lan Allah wala bil akhir lan ora iman kelawan dina akhir wa illa lamun ora layu minuna billah amanu billah amanu bil kode iman sapa ahli kitab nabi lan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yuharrimuna lan ora padha dengan haram sapa alladzina ma ing perkara haram ingkang haramno sapa Allah wa Rasulullah dan subhanallah. Al-Qamri kaya dene Arab. Wala binunalan ora beragama sapa alladzina. Ora anut agama sapa alladzina. Dinal haqi ing agama hak. Ata kita ingkang tetep ingkang abadi. Anas kok ingkang nasih liku iki maring liyane adinal haq. Dinal ajani sang pira-pira agama. Wa di akidul haqi dinal Islam wa agama Islam. Minal ladina utul kitab. Rupane wong-wong sing jembani kitab iki. Enten ini budayane iku dijelasno ladina maring manane alladzina. Utul kang jembani sapa alladzina alkitab ing kitab. Yahudi dan Yahudi wan Nasara lan Nasara. Hatta yutu singgo mari utawa memberikan sapa alladzina utul kitab al-jizyah ing jizyah. Semacam upeti ini kontrak-kontrak kompensasi menempati daerah Islam. Al-jizyah ta'in-jizyah. Ail kharaja tegese pajak al-wadruba kang den wajibno alihi mengatasi ahli kitab. Kula amin ing saben-saben taun. Oleh bayar ayatin kelawan tunai atau kali tunai kali langsung. Alun untuk kewan yatim dari kali mengkodina bisa kali nurut kafe. Au biaitihim utawa bayare kelawan tangan-tangane ahli kitab. La wakiluna tegese ora masrah sapa ahli kitab dia kelawan jizyah. Wa hum halu ahli kitab usabiruna iku ina kabeh adillahu bisina. Mungko dinatur nurut kabeh le hukum Islami maring tatanan Islam, tatanan duniawi maksudnya hukum Islami maring tatanan duniawi Islam. Wa qala ta'ucap sapa al-yahudi sebagian Yahudi. Wa qala lan ucap sapa al-yahudi sapa sebagian Yahudi. Ucape Uzair udik tuwa. Uzair mutawi Nabi Uzair ibnu Wahid dadi anake pengiran. Wa qala lan ucap sapa An-Nasrani al-Masih ibnu Isa te Isa al-Masih ibnu Wahid anake pengiran. Zalika te mengkono-mengkono nisbatul warat ila Allah. Nisbatul Uzair ibnu Wahid lan nisbatul Masih ibnu Wahid iku kaul. Iku pengucap yang Yahudi Nasrani, pengucap sing kafir. Diucapno kelawan lisan, pengucapan lisan. Lan tani orang istinat kemudian. Lan tani orang istinat kemudian tapi berjiwa Yahudi Nasrani alaihi atas istilah hadal qaul. Beliau balik. Nyerupana sapa ahli kitab bisa guna nyerupana sapa ahli kitab iki lan kaul. Kaul ladina kafaru pengucapane wong kafir. Mingko bisa ngisi. Min abayin sandro bapak ahli kitab itu tahu ayat Yahudi Nasrani. Asli dan kawan anut tadi mari min abayin. Oh salah dulu. Kalau kalian ingin amanah ini, yang mananya anak pulau. Normal ini gimana? Dari kau mengkon-mengkono kaulul Yahud wan Nasara. Dari kau mengkon-mengkono nisbatul walad. Nisbatan anak nisbatul walad ila Allah. Nisbatul walad ila Allah. Iku kauluhum, iku pengucape wong Yahudi Nasrani, pengucap disabari. Kelawan lesan utawa napa digawe wong Yahudi. Pengucapan sing
diucapno krono diucapno. Kalau semua merangi Yahudi lah anak sing malangi Yahudi sapa Allah anak fakon. Ale kaya kok ketinggal nang sapa Yahudi Nasrani sopuna. Ketika tinggal nang sapa Yahudi Nasrani ane hakikat hak ma'jam dalil serta ini menengan dalil. Ma'jam dalil serta ini menengan dalil. Satu itu padha ngalap sapa Yahudi, menganggap sapa Yahudi. Ngalap atau menganggap baru. Yang kira-kira pendeta nang Yahudi, ulama al-Yahudi. Baru banagum lan pendeta atau tokoh agama ini Nasrani. Nah, baru rapi juga dari rapi Yahudi. Ubah dan Nasoro, tegese piro-piro apa jenenge. Apa yang Nasrani. Ada banyak piro-piro panutan ning dunia sangen kalian apa. Itu tahu kirana ada Yahudi Nasrani dumen berwarukan kita lima. Ing dalam ngalala perkara hak makan ngarano wa tahrini ngarano perkara hal kang ngalala. Walasi habla Maryam lan ngalap ing anggo pangeran ing maksud bin Maryam. Wa umiru lan ora sing perintah sapa Yahudi Nasrani Torah wal Injil ing dalem Torah Injil lan Yakub kecuali yang penyembah sapa Yahudi Nasrani ya Yakub. Gambar penyembah sapa Yahudi Nasrani ilahan ing pangeran wahid kan. Ilahan orang pangeran kang baik mau diilang oleh Allah. Ana rugan mau dijawatan sihan. Ana bersinta lagu maring Allah amat kang opo istri kuna kang nglakoni israf sapa Yahudi Nasrani. Masalah kok itu. Ini kalau terang balik pada sing aki dari. Ini kalau terang masalah aki dari. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terang aku menjadi wonten istilah dari kaqauluhum nabo bi afwahihim. Zalika mengkono-mengkono nisbatul walad ilah. Iku kauluhum, iku pengucape wong Yahudi Nasrani. Paham iku tahu pengucap. Sing diucapno bi afwahihim kelawan lesan. Iku mulute Yahudi Nasrani. Iki kula seblek makna niki. Mungkin bagian itu nembe kula nerangaken qatilul ladina la yu'minuna billah. Iki lagi menjadi salah paham. Yang tengah hafal Quran 30 itu nanti akan terlatih dengan bahasa Quran. Dengan bahasa apa? Kalau nama saya ini terus rapati animasi. Jadi gue kira orang sendiri. Kalau orang sendiri rapati termurid suwe. Tapi kadang-kadang ya nih, nak mati gue tidak tinggal rugen tetap. Mereka rapaan, betul. Kadang Quran itu pakai bahasa yang menurut orang awam itu kayak tulis, kayak bahasa miru. Dan jika kaulum itu pengucapan yang Yahudi yang diucapkan oleh sana. Kalau saya kemelek, ini ucapan yang diucapkan berapa? Yang namanya perkataan pasti dilontarkan dengan lisan, dengan lisan. Itulah cara orang awam yang tidak punya kedalaman ilmu dan tidak memahami istilah-istilah soal. Ini penting diketahui. Jadi begini ya, dalam filsafat kebenaran. Bahasa itu menipu. Inna minal bayan ila sikron. Yang namanya bahasa itu menipu. Jika atas dan hujah dikatakan mu'atak, personifikasi Tuhan yang agung. Al-manat, personifikasi Tuhan al-manan, yang banyak memberi. Ini jenenge Buto Jiwo. Ini jenenge patung Yesus Kristus. Semua berhala-berhala ini ketika dipahat, itu kemudian dibahasakan ini Yesus Kristus. Ini Lata, ini Uzza, ini Betara Kala, ini Dewi Kuantim, ini Liberty, paham ya? Nah, ketika dengan bahasa-bahasa kebesaran kesakralan, ini akan melahirkan satu wibawa, seakan-akan Lata itu layak disembah, juga layak apa? Karena kita menamakannya sebagai personifikasi Tuhan, jelmaan Tuhan yang kasat mata, yang ada. Coba kalau dari awal, misalnya orang delok tunggal, delok rata. Misalnya sampai pemakat patut, delok tunggal, delok rata. Ini waktu ini, waktu Magelang, atau waktu Jogja, atau waktu Parang. Pemakat itu pokoknya. Sekarang Jawa Irum ya kok. Saya hidupnya gak apa. Ini langkah kerali lah, Bu.
Hilang karena dari awal dikatakan sesuai objektif, sesuai materinya itu waktu. Ini lagi sama tahu itu benar nanti ketemu punya. Nanti kan kita pertama ketemu hubal, ketemu lataran waktu. Ini jenis batu yang dibahas. Kemahannya ini dari tahun ini. Sekarang hilang. Sayang ini materinya batu. Kalau kau piramid juga api, misalnya kau waktu granit juga api, saya ini semua waktu kumpul, jadi saya. Nanti kan dari awal dibahasakan demikian, maka kesalahan lelada dan jadi. Tapi karena dari awal dikatakan itu personifikasi Tuhan, jelmaan apa? Awalan lunak menjadi kualat, gak nembal ya kok, kualat, gak ambil bak ya kok. Itu kode yang bisa-bisa, itu gede harus ini ambil buat seperti liwat. Coba kalau dari awal katakan, ini wes gede, wes tua, mesti keropos. Ini orang ketok untuk berwong, malah pelecehan. Nah itu tinggi istilah pengeran dari kaum. Jadi intinya begini dalam bahasa Quran. Ada kalimat yang diutarakan karena murni diucapkan. Kalimat yang diucapkan karena diucapkan, bukan karena objek tandanya itu sesuai. Jadi ini tidak punya makna. Ada kalimat yang diucapkan sesuai konteks sesuatu itu, dan itu namanya kebenaran. Misalnya saya mengatakan, saya mau konti, delok itu waktu sing dipakai. Desainnya itu koyok bercorok. Aku delok waktu yang dikira kabar sing dipakai. Desainnya bentuk mana, bentuk latar, bentuk wit. Sakalan hilang, ini namanya kalimat Tuhan. Nah, sebab itu penyesatan tauhid dimulai salah nama itu disebut Quran India illa asmaun sama itu muha antum wa akarukum ma nazalallahu biha nabo. Berhala itu hanya nama yang kalian ciptakan. Karena kalian menciptakan nama sakral, maka berhala ini menjadi sakral. Coba kalau dari awal nama itu kamu rubah, misalnya kamu katakan batu yang dibakar. Batu yang dipoles, maka dari awal kesakralannya juga nomor. Lalu kalau bolak-balik masuk, nak ngomong sinatnya. Pertama Nabi Adam dilatih omong wa allama Adam al-asma. Karena sekali salah penamaan itu fatal sekali. Kalau cerita pengalaman pulau pribadi, kalau pertama bercerita, itu cerita tentang pulau cerita. Pokoknya cerita tentang syarat untuk pulau mengalir. Syarat itu jadi kita kepengen sejahtera, kepengen makmur. Sesuai rapi terpakai sejahtera, atau kepengen apa? Semua pulau termasuk mengalir. Ini kesuci. Pulau melainkan kesuci. Suci artinya dia rasional. Ya, karena begini, sebuah bahasa itu akan menarik konsekuensi. Istilah makmur maka tergambar punya mobil mewah, punya rumah mewah dengan perabotan kulkas dan perlengkapan rumah yang mewah. Jika bahasa makmur itu sudah menarik satu bahasa kapitalistik, materialistik. Terus sekali kamu salah penamaan akan terjorong. Kode kalau BABG pasangan. Wah, aku rasa bahwa kita bisa itu belahan jiwa. Dari awal dibahasakan belahan apa? Belahan tahun tua demi pacaran itu dari awal dan belahan. Coba kalau dari awal nggak pacaran mainan. Pertama bulan balik orang playboy kan dari awal nggak pacaran mainan. Pertama orang asik lah. Dan orang kuper dari pacaran belahan apa? Sama ini dari belahan jiwa. Pertama belahan. Dari awal dari apa? Setelah senang kalau pertama. Sama, kamu menamakan harta. Jadi darah sepeda motor kan, kamu diwesi sini laku, mobil diwesi sini laku. Itu gue raka aku, itu orang Arab berlebihan. Tidak darah ini. Ini harta enggak lah, mau kalau ini benar, kalau itu pentingnya sebuah bahasa. Jika Nabi Adam dari awal dilatih cara berbahasa yang benar, wa allama Adam. Makanya Quran dalam istilahkan berhala itu dua. Yang satu pakai bahasa kaum bi'afwani. Atau dalam surat Yusuf disebut India adalah asma'un samaikum wa antum. Itu akil. Saya kira karena dari apa? Dari awal orang jima. Aku juga jima.
Barang jimat menjual itu lebih. Barang jurus kurus macam-macam dari awal barang jimat. Coba dari awal belok benda prasejarah tua. Pilih pertama gini ya, ini udah efek. Tapi lo sebentar untung. Wah hilang sakral dari awal. Oh tadi kita tes misalnya. Foto-foto keren, foto-foto. Pertama ketemu Rukin, saya bener. Ini keren. Wati, wong kuno. Dan itu ketemu wong yang rasional. Ini kuno. Jadi kan betul banter-banter ya bu. Hati-hati, kena untung. Untung dewa, sedih tak? Untung. Jadi dua bahasa ini punya akibat. Dewa yang nanya kalau di berdebat. Kulit tua, kalau diputung, ya hati-hati. Pertama kalau diputung, gimana? Itu pentingnya bahasa. Wa'alama agama lagi. Kalau super Indonesia, super nasional, itu nabrak-nabrak. Itu luwe. Nabrak terlalu wani, nabrak kucing kawan. Guru awal terkenal lah, kucing malah sih. Nabrak kucing, nabrak sih malah. Modal kucing lah, orang gandhi, kucing sekali lagi. Padahal secara ilmu syariat benar benar kalau ada cerita nak kucing ini hewan kesayangan ini, orang haji tapi terkenal ini. Padahal cara kulo nabrak kucing, nabrak bibit jago, tapi itu dia cara syariat rawan salah nabrak. Itu nak anti wae rondo itu, orang jujurnya dalam itu tok, bok nabrak. Jangan-jangan kambing wae rondo itu, dunia adalah yang itu. Kira-kira boleh. Karena kalau konsekuensinya buron dari satu dunia nombor. Tapi kan dari awal bahasa orang nanti gue mulai waktu itu jadi dan bikin nombor. Dari awal kita ada sedikit. Ini pentingnya bahasa Quran. Jadi orang yang hafal Quran dan kemudian paham itu akan tahu istilah Quran dari kaulum biasa. Nah, Allah istilah misana pangeran untuk ujiran pangeran itu istilah yang kalian ciptakan sendiri. Istilah yang tidak pernah menyentuh filosofi kebenaran. Makanya masalah berolon, Quran punya dua bahasa. Pertama bahasa Amtunat bi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidolirim minat. Ini Amtunat bi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidolirim minat. Berolong barani pangeran itu sesuatu yang Allah tidak pernah kenal. Itu pinter-pinteran pun istilah dari pangeran. Karena belum pangeran pernah kenal, pangeran roy berolong itu waktu tinggi banget, waktu tinggi apa? Itu jenenge berolong, jenenge itu waktu. Itu orang jenenge patung Dewi Kuantim sehingga dewa keberuntungan itu ya waktu tinggi banget. Karena dari awal arani dewa dewi personifikasi para dewa tidak lebih. Makanya sekarang semenjak nanti ini istilah itu jangan sampai salah. Kalau sampai salah bisa melindirkan apa tahu? Kalau nanti ngalamin itu kita. Kalau latihan nyari yang merembang itu 6 bulan penuh. Ada dari tonggo-tonggo, terus tonggo-tonggo ramai udah gelap. Jadi kalau kamu ini Wih, mau bilang latihan ini. Ngomong apa itu? Boleh ngomong waktu, bukan dukun-dukun itu. Jangan lupa ya. Nanti teman-teman itu piramadi malah ngomong. Itu terlambat. Nanti itu tak ada. Gue mau terus bismillah. Untuk bismillah juga. Mau bismillah perkara bisa. Islam bagaimana yang membuat bismillah? Bagaimana aku mau bismillah? Kenapa bismillah bisa? Berarti pengiran bela-bela urusan apa? Karena dari awal, nah kue nanti mesti itu artinya dari awal kue nyakar Allah sampai sesuatu yang beraya kemudian jika kue mau join punya kalian apa? Coba kalau dari awal itu jadi itu dan itu menganggur dari kegiatan biasa. Ya, ya sujud beda makan, sudah didukung jalan tahu. Kalau yang diajarkan apa? Ini biasa.
Itu harus kita latih. Kita lakukan. Kalau tidak kita akan terjebak. Itu lo gak mau pacaran. Kalau bocah playboy darani pacaran main. Tidak betul dia. Jadi kamu perdarani pacaran belahan di. Waktu lo belahan kan. Jadi cabang benar seterusnya. Dari awal darani belahan. Dari suami takut istri, mereka darani bojo, garwa dari digare. Wah, akhirnya kumahan itu tenang. Dipilih bojone itu dipek tenang. Nah, kena wong lanang sing superior, darani bojo wong wiking, wong apa? Jadi kalau melok dikontak, melok. Itu betapa pentingnya istilah. Orang yang istilah kan juga garwa belanji, ayo tenang. Jadi jangan wong wiking otoriter. Makanya Nabi Adam pertama diajari wa'alama Adamal. Karena kan salah istilah, salah bahasa kan punya konsekuensi untuk merujuk kebenaran, untuk merunut kebenaran. Makanya Nabi Yusuf semua Nabi itu membenarkan istilah manusia. Misalnya berolah dengan waktu. Ini adalah semua. Malah Sayyidina Umar kuafir, yang jadi sirik tetap ajar aswan. Setiap ngapun hajar aswad tetap komentar inna di hajar itu gue mau apa lata dulu apa coba kalau kamu dari awal istilah waktu bos wargo berdiri di guru sekian malaikat wah terang lambung terkesan kalau di Bina Umar alim tu anak di hajarun lata dulu ala tanpa waktu tetap orang waktu gak mandar gak walau lah anni ro'aytu Rasulullah wa qobbal uti ma qobbal walau lain itu Rasulullah waktu lagi makhluk ter, ngomong orang nanti ngabung gue tidak juga ngabung orang tua. Kalau ngabung ya anak mau ngerakat, siapa ngabung ya orang. Mereka apa lagi nanti ngabung aku ngelak. Tapi lah gue jelas kafe ya itu, gurunya tuh orang masih kiraman telefon. Tapi ramah bulan, ngerti berkau-kau itu nggak fokus. Populer nggak mau dijual di rumah ini. Hajar apa dia jalan apa? Nah, itu ya sudah ini dia adalah asmaun sama itu bukan apa. Ini penting banget. Kami kalian anak. Wong pertama dia anak kok istilah no. Ya alhamdulillah wonten amanat jenengan, wonten pengganti kula wis seneng. Tapi orang wong sing jenis super jenis sumpah. Tapi kuwi anak kula umur-umur wis jaga panas problem. Juga lek ya anak apik. Saya sama anak lahir wis dicampur dengan kesusahan. Wah, lahir tenang. Ini wae bayar pisan, bayar cukup, anak apa sih enggak selamatkan kita. Jadi beda istilah itu kan perilakunya orang ya beda. Sing istilah nomor kan disumpah dulu anak. Sing istilah nomor amanat gitu. Kalau dari dia itu tak nalar. Kalau nak diundang wali matasinya, beruang dengan anak Profjun itu nak cara apa? Mungkin ada keselamatan Profjun. Orang dulu yang nak lahir yang keselamatan itu orang orang. Berarti jika lagi ini tak pasti apa? Apa yang kau biar dia? Mungkin dia ada dengan Profjun, apa yang kau biar? Mantan dia ini jiwa-jiwa. Nah, tinggal sementara dua kok gitu tentang nggak boleh tentang itu dari gaya dia membahasakan sudah kelihatan. Bagaimana ini orang istilah Quran dari kalau dulu, itu omongan sing mau kerono diucap artinya ya tentu. Omongan itu orang arti deh. Jadi omongan terkadang diucap paham bukan berarti omongan itu menunjuk satu kebenaran. Ini jenis dari kalau dulu. Ya, itu omongan sing diomongno berilah, maksudnya omongan yang tidak menyentuh kaki. Orang ngomong saya omongan bisa nganggo ilang, nganggo sikil kan itu temper. Omongan tidak nganggo ilang. Omongan nganggo apa? Bangsa itu tenang. Kalau buktikan dalam banyak ayat, sampai ngerti istilah Quran. Kalau bisama wal ardi innahu la haqqum islama annakum Antikum ya, selama anak apa?
bahwa sungguh itu benar. Nyata. Ternyata sama anakku nopo. Ternyata kalimat yang keluar dari lisan kamu. Artinya itu tadi. Ada kalimat yang keluar karena itu diucapkan sebagai gesekan lidah menimbulkan suara. Jadi ada kalimat yang murni hanya sebuah suara. Jadi kemana Abu Jahal, Abu Lahab, darah lata itu pangeran itu ilmu suara toh. Jadi kayak manuk ngoceh, kayak manuk apa? Ngobrol, apa darani, apa waktu kok darani pangeran itu kayak manuk apa? Bocah keriting pesek, orang belan jiwa itu ngomong. Paham ya? Bocah antek, kagak antek, orang belan jiwa itu kayak ngomong. Ini sudah menyentuh hakikat, hakikat itu orang-orang perspektif bukan. Orang belan apa? Belan jiwa, tumbuhan apa? Jiwa hidupku mati hidup. Ini penting zaman paham istilah Quran. Nanti semua Quran itu wonten istilah yang menunjuk hakikat. Karena kayak la ilaha illallah berani kalimat hakikat. Mana la ilaha illallah berani kalimat satu kalimat yang menunjuk hakikat. Memang hakikatnya di alam raya ini hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Ini kalimat itu. Kenapa? Yang lain adalah kalimat batil. Artinya kalimat batil itu satu lafaz diucapkan menimbulkan suara, tapi tidak pernah menyentuh hakikat. Paham ya? Ini jenisnya kaulum. Ini mulai keluar berapa tuan nanti, wajar kalau kita terang di paham. Di keluar pun itu berpengeran, setiap saat dibudut atas itu orang yang kita terang paham. Betul apa? Dan saya bangga. Keluar kuat misalnya itu orang sudah asik ngomong politik, ngomong macam. Kiai itu asik ngomong ilmu. Kiai ngomong ilmu itu hilang. Konsekuensi langka baru itu ngomong satu kali barang langka ya harus nopo. Saya membuatkan ya ngomong itu membuatkan apa? Internet itu kalkulasi politik. Kalau dukung SBY dapat apa? Kalau dukung C dapat putra. Apa? Dukung SBY dapat apa? Jika dapat apa? Dukung pengiran juga dapat apa? Mesti benar dukung pengiran mesti dapat apa? Mesti. Nanti dukung SBY mesti dapat apa? Dukung pengiran mesti dapat apa? Tanah suruh wah, yang suruh kembali taktik nama. Ini kalau dari ini yang awal, kalau lagi ini menyangkut kesatuan itu tadi yang bukan akibat, yang bukan apa? Jangan salah itu. Bukan ini tentang masalah sosial masyarakat, masalah sosial politik. Kalau lagi nalai ini, buat orang kita. Kalau tilu talatan itu dalam bahasa aku atau soal itu disebut musyawarah. Kenapa? Musyawarah itu satu wajan di haitsu yasiru kullu min huma fa'ilan wa satu bentuk pekerjaan kata kerja di mana antar mereka itu kadang jadi pelaku subjek, kadang jadi objek. Sebab itu artinya qatilu kabeh ulama maknane perang sira. Perang itu berhadapan-hadapan. Orang musuhnya turu dibom, musuhnya lagi santai-santai dibom, itu namanya tidak perang. Namanya menyerang, tapi tidak apa. Coba ini saya tidak ingin kritik siapa-siapa jika tidak menuduh siapa-siapa. Dalam bahasa Arab itu doroba zaidun amron, itu tidak bisa kalau maknanya doroba mukul sopo zaidun dan amron itu salah. Kalau maknanya demikian berarti zaidun pelaku pemukulan, amron sebagai objek. Tidak bisa. Kalau dalam bahasa Arab doroba pakai alif, itu artinya Zaid dan Amar saling pukul, bukan Zaid memukul Amar, tapi Zaid dan Amar saling. Beda dengan dikatakan doroba Zaid dan Amar, itu memang Zaid memukul. Sebab itu dalam bahasa Quran menghadapi orang kafir pasti bahasanya qala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Syaratnya perang itu kita pakai alif, no? Kita perang karena biasa-biasa. Kalau faklu yang nama itu membunuh, paham ya, no? Misalnya kayak Rukin ini ketemu Abu Jahal pas dulu di sebelah ini faklu. Jadi apa? Tapi Abu Jahal mulai adep-adep untuk ke arah ini jadi kita. Ini apa? Nah, yang dibolehkan dalam Islam itu perang, no?
Napa? Perang dengan guru, kenapa? Perang itu ada pada sentimen, Satria. Itu dari bahasa kota, di kota itu apa? Mulai kiai kuno mulai zaman wali songo nanti tadi, dia bermakna di kota itu merangi, merangi itu kan, merangi tidak mesti membunuh, katanya sama-sama lama. Dia tahu kurinya kanjeng Nabi itu perang. Nanti waktu dia. Artinya Nabi Muhammad sebagai objek tatanan orang kafir nyatanya tidak meninggal karena perang. Orang kafir juga banyak. Kalau kurinya Khalid bin Walid itu perang. Zaman kafir ya panglima kafir, zaman Islam ya panglima. Matinya Khalid yang perang itu biasa. Mulai tahun kalau kurinya perang, mulai gerilya 10 November pokoknya. Serangan umum juga, semoga ini macam-macam. Tak boleh berpikir gerilya mati ini biasa. Mati ini wae mati biasa terang. Kadang jadi dolanan primo pelatihan malah ketembak, apa? Keluar dari malah. Maka ayat ini artinya qatilul ladina, perangilah, hadapilah. Mengenai perangi kadang dia salah, mengenai singkali, perangilah, hadapilah. Jadi itu misalnya gini, kayak kasus perang Tonggak. Perang Nabi itu modelnya juga. Ada yang posisi Nabi itu datang. Misalnya kayak perang Dawazin, perang Bosopan, perang Bani Quraidah, Bani Nadir. Itu Nabi posisi datang. Karena musuh dengan orang Islam sendiri. Ada posisi Nabi itu didatangi. Misalnya kasus perang Ahzab. Ahzab itu Jamul Hizbin. Di mana Kufar Mekah berkoalisi dengan Yahudi Khaybar dan Nasara Najran. Ya, kedirian orang tadi perang multinasional itu Kufar Mekah berkoalisi dengan Yahudi Khaybar, Quraidah dan Nasara Najran. Karena pasukannya itu saking besarnya, Nabi itu nyerah. Dari kanjeng Nabi, wes apa dan kalah, terdiri kalah. Tunggu saja di Medina. Diprotes dalam para sahabat, ya Rasulullah, kalau kita tunggu di Madinah, kalau kita kalah, istri-istri kita akan meninggal dan jadi anak. Kalau hidup jadi anak, anak-anak kita juga kalah saja. Makanya banyak sahabat yang usul, ya Rasulullah, kita keputusan engkau itu tidak wahyu, saya usul. Kita papak saja di luar Madinah. Sehingga kalau kita kalah, istri kita punya kesempatan lagi. Punya kesempatan apa? Yang disebut wa amruhum syura apa? Akhirnya Nabi turun. Akhirnya Nabi tidak Nabi wong kafir teng Medina, tidak nunggu di Medina, tapi keluar. Itu kawasan Tonggak. Kawasan apa? Kira-kira orang tadi sekitar 15 kilo, nomor 20 kilo samping Masjid Nabawi. Setelah keluar dari kawasan Tonggak, keluar ke kawasan Tonggak. Ini yang ditanya Nabi. Ya sudah, kalau kita perang di sini, ada mati, ngelanang kok. Wong wedok ke anak-anak di kesempatan sekolah. Dan terus sampai ketahui seperti ngaji saya di awal. Ini bersama urus secara marah. Orang-orang Arab itu dari berbagai kabilah. Ini ruang tenang, berbagai apa? Sekarang beda kabilah itu beda aturan. Beda apa? Nah, beda aturan itu beda teritorial. Beda apa? Teritorial. Nah, beda teritorial itu beda suaka politik. Ini ruang tenang. Beda apa? Artinya perempuan-perempuan Medina umpama kanjeng Nabi kalah. Itu sekali lari ke daerah yang tidak ada janjian politik dengan kafir Mekah. Ini ramai merah. Itu apa ya wong Mekah ini jadi apa? Jadi ulama, jadi mit. Mereka berkasih Nabi Musa. Anak itu sebagai wong raja tertinggi dan Mesir, apa? Orang ngejar Nabi Musa, mergo Nabi Musa jotos wong iki mate, tawaka jauh Musa patondo. Zaman Nabi Musa orang mati jatuh, dia orang ditekan sing digomlete dereng jatuh. Ini kita kan lagi tak pemertuaan Nabi sinten. Kejar-kejar. Wajah arus dulu min aksal Madinah biasa. Qala innal mala ya'tamiruna bika liyam dulu kafakrut inilah kaminan. Musa saiki Fir'aun ngirim utusan, ngirim intelijen kon mateni kuwe. Fir'aun saiki ngirim intelijen kon mateni. Mulane ke metu ae sapa Mesir.
itu barang itu, metua dekat-dekat kecekel. Orang-orang kawasan Yaman, kawasan Yaman, Eden, terus kawasan termasuk Somalia saat ini, terus kawasan Lebanon, itu janjian fakta politiknya juga seperti saya ngaji pertama di surat Naba tahu. Akhirnya Musa melayu ke arah masjid. Kalau jaminah kalau saya taruh kalau larok dinasti nalgomit. Akhirnya Musa melayu ke wilayah masjid. Wilayah masjid dekat Yaman. Cara tadi budi Yaman ya, eleng-eleng masjid. Aku cara tadi dari Yaman. Mana teng Yaman saat ini orang budaya di sini budaya juga temu di Yaman. Mana ibu kota Yaman kan ditangis ini Akhlak, no? Kami jalan memiliki jenis apa? Irfan darah kamu, Akhlak, no? Universitas Kenyamanan tidak tahu. Akhlak, ini kami jalan memiliki jenis surat apa? Akhlak. Jadi Yaman saat ini itu kaum asli. Ketika Nabi Musa selalu untuk Yaman, batas akhir wilayah Yaman, cara saat ini batas negara. Ini pasukan Israel dibalik. Musa ngos-ngosan untuk Yaman, untuk ketemu untuk Madian kalian sami kawasan. Itu dari Nabi Su'aib latakok, najau taminal kaumit. Musa kita kira rasa khawatir. Kowe wis terbebas sangka kaum ndo. Sampeyan delok teng semua tafsir. Tafsirane li anna Madian laisa min mulki Fir'aun. Karena Madian tidak termasuk teritorial wilayah ini. Jadi dia itu masih dulu. Jadi enak ya. Angger konflik masuk menuju suara apa? Politik ya. Kalau sampai orang Indonesia diburu-buru dari Malaysia Yaman. Akhir di suara politik wong nopo. Kasus-kasus Indonesia lah, misalnya Timur Leste suara politik di Portugal, OPM ke Australia, nanti dulu Khomeini ke Prancis zaman itu begitu. Dulu ya sudah begitu. Makanya kalau orang modern ternyata lebih pintar dari orang dulu itu keliru. Orang dulu juga sudah pintar masalah paham. Ini siapa untuk orang salah diri rapati ngalim. Betulnya itu itu salah diri kan. Kesannya yang tahu teritorial hukum internasional kan kayak pakar-pakar hukum. Kayak masalah santri dia itu orang roh. Bagaimana naruh tenang berarti tahu. Jadi sebetulnya itu ada mulai dulu tuh ada yang namanya teritorial apa? Langsung mereka yang ngono, mereka ngejar Musa ketika Musa harus masuk teritorial Madian. Kalau ala takut najau tanggal maulid. Artinya ya, umum kaji Nabi itu kalah, terus istri-istrinya itu lagi segera yang punya suara politik, itu kelompoknya khususnya direktur nomornya. Kalau kalian ini cerita begini masalah perang. Perang zaman Nabi itu modelnya dua, ada yang Nabi itu datang. Kayak perang Quraisy, Hawazin, Ghatafan, hanya Nabi yang posisi. Tapi karena hal tertentu, ada yang posisi musuh itu datang, karena musuhnya lebih pede. Lebih apa? Pede. Kayak kasus perang Ahzab. Nabi Sufyan kerja sama kalian Yahudi, Quraisy, dan Nasrani bernyerang. Nabi nyerang, terus mesti kalah ya. Wah, iya, yang mantap kalah, nilai tawakal, gue semakin berhenti. Sahabat usul ya Rasulullah pakat saja di luar Madinah. Barang dipakat di luar Madinah ketika ini Salman Al-Farsi ya Rasulullah mapa kalah ini ya berdoa kalah. Coba bikin kontak. Kontak terus di Paris utai kubangan. Kubangan ini dengan standar kedalaman nak wong menculak di raiso, kuda menculak di jika musuh itu berhenti. Maksudnya dia sama. Berarti kembali dulu tak juga yang merawan atau kiri. Itu teori di Salman apa? Tak juga yang merawan tetap. Ini yang misalnya Presiden Mekah di Jogja. Kita jelas juga. Pas mau Jogja terkait dengan tanggung jawab kita. Ini Abu Sufyan ketika merantau di Madinah nurut Nabi Muhammad tak juga yang merawan kiri. Paling banter membawa perbekalan kuat di dumangan kontrol dino atau nganti suwe ini tahu. Karena tahulah Nabi kita itu membono korma warmanan tahulah, kalau perbekalan cukup tahulah, dan dengan kita. Kemudian dia nyerah itu berkono kontak. Itu teori di situ sama. Akhirnya jika kontak,
Hari pertama dijual melewati Raiso sampai hari ke-8 Raiso. Terus habis itu kan nggak lewati. Hari ke-12 perbekalan oleh teh. Iya perbekalan teh. Orang juga kan agak biasa kelaparan. Ini mulai terus dia tutup kan. Iya terus lah. Malah yang cerita kitab tahan itu lucu. Malaikat pangeran itu sendiri. Orang yang juga. Itu sing digoleng lalu kendel lebih berat. Orang begini apa? Mereka ini jadi alat sifat. Mulai dari Quran Anjalna Ali mereka wajib yudal lantar perihal itu mereka tentang bertabrak yukol ibu agaro jadi itu boleh kan jadi pas mata-mata orang angin boleh gak ada sifat itu jadi penilaian malaikat ini cara sampai orang nyisep habis itu jangan kurang seni kurang apa walau ada berbekalan yang kafir tentang kondak tenggene azam ini tidak dimasak boleh. Akhirnya perbekalan itu. Jadi kan Nabi orang menang itu perbekalan itu. Mereka kan orang-orang kaya nggak bisa langsung mulai. Jadi orang itu perang, kenapa? Lalu sering perang berhadapan. Orang kok uang kafir dulu kok. Jadi uang pas dulu kok. Itu orang itu namanya tidak perang, namanya menyerah. Berdibedakan antara perang dan nomor. Mengenai pandang mesti dosa nih, guru kok tidak kan mesti dosa. Mesti pengkhianat, guru, nomor. Ini jadi dia bersedih itu masuk dia tidak berosolat, dia pasti masuk sholat. Jadi ke masjid. Ini beberapa mandi dengan para bener dilakukannya. Tukaran manfaat tanggung masyarakat itu karena udah ada bisnis nomor. Tengah apa itu nak? Jadi perang dengan menyerang itu tidak. Dan kita tahu dalam sejarah orang-orang cerita Nabi Musa sahabat menikah mati jahat atau menikah mati. Semua kematian musuh-musuh Nabi ya dalam rangka apa? Wong kafir Abidal matinya pas perang Badar dan itu lewat perangan. Wong kafir jadi wong kafir jenis mata. Itu matinya lewat final. Dirinya perang mengenai Islamnya. Selain juga masalah. Perang-perang film Cina. Ini pun akan dinasti kesel, aku kesel, aku jago. Aku apa? Mas, nak perangkap dulu kesel, mas, saya akan mas. Dia juga aku jago. Jadi orang kalah. Jadi Nabi menjauh. Orang kafir, mirip markab. Markab jago. Jadi orang kalah. Markab maju betul-betul. Perali masakoi baru ahli markab busati ilah imuktilun musyarat. Wong kafir roh, wong tak koibar roh, nak jadi wong markab. Itu orang kalah. Ini kan dia. Akhirnya Umar, ya Rasulullah, tugaskan saya untuk melawan markab. Dari kajian Nabi Umar itu wong emosional. Wong emosional pencak aman-aman. Wong emosional nak pencak apa tidak wong. Ini orang NU nak jurus ikhlas, itu kita pencak. Oh, jadi nanti orang kau pengen terima dari jatuh pencak, malah akhirnya nanti untuk orang tua yang marah, aku boleh nali, boleh nanti kan? Jadi kita nggak bisa orang tua yang marah, aku boleh nanti kan? Karena si dinasti digolongi pas untuk privat, dan mulai dari sejarah santri terus ikut privat. Jadi kasih tuh kan, putri kalian itu. Saya alim-alim menggoleh kita seperti. Kalau udah privat, kayak apa nih? Iku lebih berat apa? Lebih apa? Wah, ini juga kita menang anjing malah apa? Orang apa tetap masih mati berarti. Jadi dia orang aku yang tetap. Walhasil disebut kali Nabi, lemah. Mari rezeki itu kedal, tapi itu kecil. Dibanding wakaf, rezeki jauh lebih mudah. Jauh lebih apa? Karena orang Arab itu punya tradisi provokasi dengan syair. Tradisi provokasi dengan apa? Maka syairnya marhab tadi ditandingi syairnya di final. Itu dari Muslim dan kita yang terkenal. Anal lagi sama di ummi khaidarah kali jiwa batin kali ilmat ufi himbil kaili kailat. Dari orang di Al-Hijab dari jimat. Nah, kalau ilmunya ya apa lagi ada di jimat.
Apa nggak ada di nama? Dari sisi nali, anak lagi tamat nih umi saya. Aku itu wong sing mulai lahir dari ibuku disebut macan. Aku bocah sing mulai cilik dari ibuku disebut macan harimau. Anak lagi tamat nih umi saya. Kali diobatin kali imam koyok macan alasan. Imam kalau sing ora enak itu. Sisi nali itu gede. Wong ketemu sisi nali itu gede. Lagi jadi khalifah atau kok nggak ketemu dia begini nyerang. Tapi justru karena segelok enak itu musuh kan emosi. Wong emosi itu kalah gampang. Karena dia di asma anak hati. Tanpa kekuatan, tanpa emosi. Sejarah itu kurang lah. Jadi judul di Cina itu utama apa? Ini tidak ulang-ulang yang tidak benar-benar ngerti. Akhir di Cina 5 itu anak lagi tamat nih umur saya kali di Kabupaten Karijil Mantoro. Kopi Injil kaili kailah. Cina 5 itu katalah yang beropi atani azimat. Dua kelompok ini raro. Cina ini martab saling suwene juga kodoran itu. Karena pada mati. Noro badan. Martab sakti ahli bencana. Ahli bela diri. Ahli bela diri. Mana bertawa boleh para kiai yang senang pencakit. Itu dari Ahmad dari Cina apa? Orang bukan dari Allah. Itu dari tahu bongkol tinggalan lewat. Orang apa? Ini rangalan kor. Kalau dari. Tapi macam tenang. Maksudnya cara sejarah apa? Barang pun bosan ketinggalan karena saking diberi perang itu. Ngerti-ngerti sirai mazhab pun tengkujuh berdamai di Cina. Walhasil karena perjanjian siapa yang jagonya kalah, ya kalah. Wong kafir ning perang Khaibar mundur kafir. Mergo jagone napa? Ufi imbil kaili kailat. Terus ini kabar dari jimat. Lah ana apa kira makab kok iso hancur. Dia ini percaya bener. Mergo pedang ini Kanjeng Nabi iki dinari bentuke koyo bunyi. Jadi orang mata satu tapi mata nanti kabare pedang sikat itu bermata apa? Aku tinggal di ramah orang. Awak ada uang. Kalau ada dari kalau di situ rawat, menurut itu apa? Artinya itu perang. Maksudnya kalau di tahun itu jadi perang, apa? Itu jadi apa? Orang kafir waktu rugi. Jadi dalam bahasa Arab, fa'alayu fa'ilu fa'alatan disebut musyarakahnya sesuatu yang diperbutkan dua orang tidak sedih. Jadi pengetahuan. Jadi dalam Islam itu boleh perang itu mas. Perang ya kan. Perang itu artinya kita dengan itu sama-sama siaga, sama-sama ya tentu dengan alasan yang kuat, dengan konteks yang masuk akal. Tapi intinya tetap perang, bukan siap, tetap apa? Oh, nalar itu apa? Yuri sunnah harap nopo ngagak alif siu ingin to mata ini utawa mata ini sopo ngake ahli kitab murah agamane Allah sakara itu syariat Allah wa baro dina bulan biro jadi dalile nurah di apa implantan tentang ahli kitab atau murid-murid ahli kitab di apa ini kelawan biro oleh pengrusak agamane Allah itu mau dirusak cantik pandai berani penting kan agamane Allah lagi dirusak wong kafir yo mati satu to. Oh, Islam. Natane dulu terus tetep kiri. Ngeloni takkan kok apa. Ngeleni tekel untuk paling bercantum to. Dulu mestine nek wong kafir kepengin maneni agamane Allah ya Allah iku pateni to lari dadi pengira. Wong pengen maneni agamane Allah kok nganggo cantum. Nek maneni sumber agama iki Mari wae aku kok dilahir di Manuro, apa ora bakal mati, ora ora kuwatir sampai ora kuwatir Amerika ini sobat Islam itu dia pengira ora bakal mati, ora kuwatir sampai. Kudu sampai kuwatir apa? Dulu itu pengiran sing tampa berhala. Sekali wong Islam menang, agama kafir mesti kalah tenan, mergo sak pengirane dihancur. Hancurno apa tapi iki bedane. Wong kafir iso rusak Islam bisa kemetok, ora iso mateni Allah.
Wong Islam itu ngancur wong kafir tak pangeran. Kaya kasus Nabi Musa. Nabi Musa mantel di Musa tapi sing dihancur tak pangerane. Lalu ikon lalu semalan sipan lalu dijamin apa? Apa tuh tapi yo dihancur. Ojo bareng Nabi wis menang ning Mekah, sak latane sak udale yo dihancur. Ojo Nabi Ibrahim zaman mecahi patung, jadi tak pengirane dihancurkan. Lah anak wong kafir kepen rusak Islam, paling nganggo cangkem tok. Mergo ora iso berburu Tuhan, paham ya? Ora iso berburu napa? Malah di apa iki kepengine merang pangeran cangkem tok. Paham ya? Hakikate ora iki. Lan dikali iki pangeran ora iso mati. Mulane Quran tak cerita wa tawakkal alal hayyil ladzi la itu tawakal beda sing bakal mati. Pokoke aman kita jadi unikan lho kok. Kuwi pengiran ora kena diserang. Ora kena diserang nuklir, ora kena diserang F16 ora aman pengiran kita. Kalau kita aman, menurut aman biasa. Nah, mikir aman deh. Kemudian yang tadi bahasa Quran. Mereka hanya bisa membunuh Islam lewat mulut mereka. Karena mereka tidak bisa bunuh Islam. Jadi itu nyerangnya. Itu bahasa Quran. Jadi ada membunuh dengan dia, misalnya objek yang sudah diserang. Ada membunuh yang hanya ingin saja, karena mereka tidak pernah bisa menyentuh itu. Itu Islam ketika mengalahkan kekafiran itu tak aneh-aneh kena. Zaman Nabi Ibrahim untuk Ibrahim saja alam juzazan ila kafiran. Zaman Nabi Musa nutupi pangeran dibidayu kita sinten. Lalu harikon lagu semalanan sifat lagu yang minoko. Nah ini dilatih, nah iman itu beropo. Ampun geman iman bersihar, kita Islam itu hanya sihar. Tapi iman kita beropo subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kita kaji Nabi, wong mukmin itu mesti selamat, asal iman itu beropo. Wong suatu saat kabar itu hilang, mergo dihancur wong kafir. Itu rasa Islam hilang. Mergo iman wong Islam ora kabar, tapi ada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti mendikan lalu di matil Ka'bah tak tahu ya diukur oleh matil jiwa itu sudah sama. Berkopiawai Ka'bah hanya dia, hanya nama. Nah, Islam hancur iman juga Ka'bah ini, jadi Islam terkena. Nah, hancur nama. Ini betulnya Islam Ka'bah ini, jadi iman ini rapati. Jadi wali ane nama. Ini juga mungkin ada kasih gue ngalih rapati mana, paham? Rapati nama. Wong alim itu tetap luwih dewa lima, paham? Kalau alim itu dewa kakak, dan bagiannya orang alim malah wong alim. Dia pikir bagiannya rata melok. Jadi kalau Quran menghentikan di apa ini artinya yang apa betul? Hanya satu gerakan yang berdasar mulut, berdasar ucapan, tidak menyentuh kaki. Kita nggak boleh. Wong Islam itu sekali yakin kalau bisa tidak Tuhan, itu diserang dengan kita tenang. Orang itu yang betul. Ayat kulane. Nah, orang Islam dan lucu. Wong Islam agama sudah benar. Tapi orang Islam ini, Wong Islam dua Allah sembarang itu. Mungkin ini mau tesina Allah Tuhan Bapa, Tuhan tertinggi. Orang-orang ya. Wong Islam tak nyerawan Kristen, tak pengirannya kan diserang. Saya menuntut dia segera bersebut. Mungkin Islam baik itu. Misalnya orang itu, ini Allah di posisi, kalau itu Allah posisinya gitu. Paling ini nyerang orang, Islam belum kira-kira kau rugen. Paling betul kan betul. Kalau tidak tahu kan tidak masalah, paham? Tidak punya akibat pada Islam sama dengan. Paham? Guru juga demi wujud orang sama. Paham? Mana kita senang wujud Islam. Sebab itu, kafir ulama itu artinya wal-baqiyatus sholihatu khairun inda rabb. Kafir ulama wal-baqiyatus sholihat diartikan subhanallah wa bihamdihi. Itu dianggap sesuatu yang abadi. Karena berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu. Lain dari hal-hal yang abadi. Rumahnya Allah kalimat itu kan. Nah, sebenarnya kita itu hadir. Coba. Berapa ratus tahun Ka'bah dikuasai orang musyrik. Mulai Nabi Ibrahim kabundut Ismail sudah musyrik. Sampai era Nabi Muhammad
niku mawon tahun ke-8 Hijriah. Lagi bisa direbut dulu. Ini Ka'bah kan pernah menjadi sarana musyrik lama atau bukan? Lama. Berapa lama Baitul Aqsa dikuasai zaman ya juga negeri. Kalau bahasa pondok bukan atau tulisan Arab bukan. Biasanya kalau tulisan Latin mensejarahkan apa juga itu berapa ratus tahun. Semua tadi wong Majusi, wong Romawi, wong Maju. Terus kena mana era di bidang Umar. Rata-rata sejarah menulis era di bidang. Iku tahun lama zaman Pangeran Philip II kan interaksi. Terus baliknya Islam zaman perang Salib. Gimana kalau Salahuddin itu nggak lain? Cuma kalah benar, Salib juga loh. Ada kira menata kalah jadi rebutan. Era apa? Era Timon Peres sampai saat itu. Tapi tak itu pinter, cara Allah pinter. Uang kapal-kapal ada juga dari Palestina tadi pinter. Mereka sekuler pakai. Ya akhir dikiranya sekuler, Timon Peres. Ya tetap perang, tapi ada wisata. Jadi naik tempat ibadah dari atas nama. Jadi Yahudi rodo kebentuk perapapan. Wong Islam rodo kebentuk roh dari jari tinggal nyangkan pulau. Jadi wong Yahudi rodo niat bulan, wong Islam niat bulan. Cocok nih, orang-orang bodoh niat apa? Nah, wong Islam sing kelas bulan, jadi wong Islam sing rapati soleh. Kawalan tetap, celananan tetap, bawa musuh. Woi orang ekstrim. Mereka disoleh-soleh ke musuh, orang-orang kelas bulan apa Pak? Yang Yahudi di tengah keluyuran, ini orang ekstrim. Akhirnya orang Yahudi, orang Islam sering ketemu dengan Palestina, dan tidak foto bersama. Maka dia nyanyi ulama Islam ekstrim belum keren, aku haram, orang Yahudi masuk. Yahudi orang itu haram, orang Islam masuk daerah Islam, daerah apa? Daerah Yahudi. Nanti belum lama lagi rapati anti sekuler atau hikmah itu bebas. Orang hikmah apa? Itu mau bisa orang dok. Anti politik orang enggak ketemu sekuler atau apa? Orang ganti. Islam yang keluar moral Palestina kira-kira paling juga. Dan mau soleh lah Islam kamu. Mau soleh lah Islam kamu. Kira-kira orang itu ya, belum kira-kira etika itu. Ah, kenapa wajah lah? Singkat nabi anti marofen. Itu berarti sekali ekstrem gue yang tenang. Gue bisa mengjadi selalu tujuan sudah apa? Tapi ini kan darah akhlak no. Alhamdulillah akhlak no. Ini rasakan dari guru dalam no, dia beroleh akhlak no. Ini mungkin jadi Yahudi dan Muslim karena cara berpikir sekuler. Makanya PBB itu usul di mana kalau Yerusalem menjadi kota internasional. Jadi tidak milik Yahudi, tidak milik Nasrani, tidak milik Kristiani. Karena di situ ada 3 nabi populer. Wong ya yakin Nabi Musa kelahiran Palestina, sebagai kawasan itu. Wong ya yakin Nabi Isa yang kawasan itu. Wong Islam juga melak-melak dari Nabi Muhammad juga langit di kawasan. Semua orang 3 kawasan itu. Dari pada menjadi terus ke kota internasional. Karena diperebutkan ulama, mulai di Cina umat menang zaman Irak Bias juga deh, Irak Bias juga. Terus era kalah Malik ini zaman Pangeran Philip II, terus menang Malik zaman Salahuddin II. Terus perang Salib kedua kalah Malik, terus direbut Malik zaman Pangeran Marwan. Terus yang pertama dari sengketa. Sejak tahun 66 ketika Israel menyerang Palestina Malik, sempurna dengan ini karena cara pandang orang internasional itu sekuler. Saya ini rasa direbut nunggu itikaf, belum wisatawan lagi, paham sih? Jadi rasa enak. Ngono coba foto, coba tulisan gambar. Lu yang pernah di Israel dengan Palestina itu digagal, bukan di Yerusalem. Karena jangan salah paham, dan dari Israel ke Palestina itu hanya digagal, karena Gaza itu satu teritorial. Kebetulan dikuasai Hamas dari cara pandang kalau yang di Yerusalem tidak ada apa-apa. Sembrono yang kita apa ya? Sembrono yang apa? Ibu Islam juga foto dua orang. Yang di surat yang tentu ratapan. Di orang Yahudi itu pengeran di surat. Dan itu Yahudi itu kita. Itu hubungan dengan pengeran yang bersurat surat. Kalau surat itu kita melihat dan melihat tentang masjid kan tegak apa? Itu lebih tenang. Wong rasional kaya apa nek iku sak agama iku rasional. Ya uti pinter nek ora dadi pengiran surat.
Entar kok sampai kok gak email ae. Luwe online. Yo ora film. Wiridan ku nak ora kurang ora mantep. Iki model subhanallah nganggo alat hitung sing kaya ning pesawat, ambil model tasbih iku mantep nganggo napa? Tasbih anyar sing 10 ben anyar iku mantep 10. Lha di utama agama seneng kula. Sampe mantep di wiridan nganggo tasbih wanita nenek moyang ben tuku anyar ning pasar. Mantep 10. Ora nganggo alat teknis malah mantep. Punya bukti dia foto ngasih tak nih itu membuat apa dengan itu manual. Padahal mereka pinter email. Orang bulanan Facebook ke antara malaikat lain. Yang nggak nyaman ada dia begitu. Di tempat itu kalau ada misa, kalau jualan jual, kalau ada misa itu ya tradisional. Harus nih balkon bisa. Padahal modern, uang tamu yang tekor di Italia. Orang telekonsen, dari model, yo ada uang perasaannya agung, uang telekonsen sampai orang ngaji langsung, no, orang apa? Itu agak macam mana? Mulai nak uang rakyat Islam, orang PD Islam Islam tak agama rasional, nak ibadah rasional kan? Jadi ibadah kan itu rasional kan? Nyata yang udah bising telemon dan surat. Bapak ingin buat apa itu wangi dari mulai mengantem kumpul sudah tutup. Barang wes diserti pegar dari toko. Ya foto barang suami itu dari toko yang tak langit barang itu jadi ambil truk dari toko. Foto pertama semua. Dan surat numpuk di sini loh pegar ini. Makanya dibutuhkan tauhid bahwa iman itu juga di kita. Yang lain-lain ini hanya syiar, hanya apa? Kalau iman dia at-taqwa guna wa yushiru ila qadri salah apa? At-taqwa guna al-iman gitu apa? Iman urusan kekuatan hati, kekuatan ada Rasulullah iman. Mungkin dari Jibril iman itu rata. Karena informasi dari siapapun tidak menambah iman kita. Iman kita lepas tentang pengiran Allah ala kulli syai'in. Kalau ketemu Jibril itu bodoh ya, terpaling pengetahuannya bodoh inna Allah ala kulli syai'in. Sampai ini keluarga pengetahuanku bodoh inna Allah ala kulli syai'in. Jadi kan ini bodoh kita minggunya wiridan alhamdulillah. Nanti lagi surga ya, jawabun ila subhanaka Allahumma wa tahiyyatun fiha wa qala alhamdulillahilladzi adzaba 'anna sama-sama. Jadi pengetahuan bahwa kita jangan terjebak kalimat yang kemudian kalimat itu mengganti. Malah ini kita memiliki enak Quran. Ketika wong-wong kafir itu paling banter nyerang Islam mau ngadu cantik. Orang ngarah nyerang objek vital Islam Allah Subhanahu. Nah, itu rasa tertentu. Ini ketunggusan tinggal enggak. Penyerangan amat. Tapi arah amat. Ini dari kanji Nabi yang memberikan surat kursi perkara ini Allah la ilaha illa huwal hayyul kita di pengiran yang urip terus atau turu rata tunggu sinatu aman sore waktu kita ini di undang kita itu di pengiran paling aman di pengiran paling apa kemudian kursi karo malah kadang karo hati berapa memang kalau kasih akhirat itu ya melihat ke yang modal kadang kita ada orang mentolong tapi tujuan tujuannya apa? Musyawarah mana malah paham kasihan. Boyo kagum di atas kasih perkara mana?
Kalau sekarang wis akeh ora tak tambahi. Kulo boten lagi sing menawa sekarang wis akeh ditambah. Saya kunci apa? Ngaji pulau, di percakapan, di monggolan terus tidak tetap mengurangi. Itu tadi karena unggulnya Islam dibanding agama lain adalah punya Tuhan yang hakimul kalimatul hakim. Ya, itu agama dia, dua masalah Tuhan sing istilah. Maka kafarul ladina qalu inna Allaha wal masih ibnu. Kadang maka kafarul ladina qalu inna Allaha salisun apa? Orang Kristen sendiri kan ada mengatakan Tuhan yaitu itu Logos, ada mengatakan Roh Kudus, ada mengatakan Trinitas, tiga dari Tuhan itu menyala. Orang Islam kan buat mati oleh pengirangan Allah lebih maka kalau dibalik Allah berhilafi Allah lebih Allah bukan langsung berikul absar oleh berikul. Makanya ini diterangkan yuri dunia yuri murabah nopo. Ya, yang paling dasar mereka nyerang tidak pakai mulut, tidak akan bisa menyerang objeknya sudah. Karena objeknya adalah Tuhan tersendiri, jadi itu tidak tersentuh. Kenapa Tuhan tidak tersentuh? Karena Tuhan punya sifat keabadian, yaitu Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa wasi'a kursi samawati wal ardo wala yaudu huma wal aliyyul tertinggi. Karena dia itu bahwa anda di pokok itu jadi pokok wacana itu mesti dilanjut malah ngapa ini. Orang mau ini anak dia, ijazah orang tua apa? Cuma kalau ditetir ngalir jadi bukan gua. Jadi nanti ditetir ngalir di situ bukan apa-apa ini bagian ini bukan, tapi nanti ngalir dirausa. Lu kalau nak kalau gitu malah kan rezeki dia uang taruh besar, tapi uang bukan kok kecil kuat, uang betul mengalir uang. Memang kalau ni kode di situ nak ada ni, aku kecil kue orang, uang pangeran bagi rezeki kue lewat itu. Cuma aku kecil kue apa ni? Itu kecil aku lah, uang kecil mengalir bahaya. Bukan itu betul mengalir. Jangan buat jangan mereka ikut kalau benar kecil dengan dia katakan. Mereka mesti kuat. Kalau orang dari dukun pada satu ambil, sing orang lama pada satu ambil. Tapi alhamdulillah, dukun nak benar ditinggal, ditinggalkan. Bukan kau kritik. Kemudian sadar, malah musuhan berbeda, malah lisensi perdukunan tidak berkuarat, malah. Nak marah-marah kita ni, sekarang marah kandung Quran. Kriminal itu loh, wong Quran itu tetap cara patut-patutan di leman sih. Ya, dari kali nabi ahli Quran, ahli wabah, wong Quran itu spesial orang ini. Itu urusan hukum, itu urusan hakikat. Jadi lalu di pemerintah, ambil Abraham kamu. Aku diselamati pengiran. Karena aku mati, sing ngulang Quran aku mati kalau mau keluar. Apa kira ada diperhitungan, foto-foto mata ini aku, foto mata ini ku. Oh, pengen aku pintar. Jual apa? Perhitungan. Mau tak aku darah pengiran itu? Pengiran tidak apa? Tapi kan, jurang mesti loh. Ya, tapi menyenangkan bukan sisi salah bukan tapi ya kalau ketemu. Memang itu ada penyimpangan, makanya sebetulnya ada apa-apa, cuma ada kajian. Cuma awal-awalnya Nabi bangga dengan ayat kursi itu karena ayat yang benar-benar menunggulkan Allah di atas Tuhan-Tuhan yang diciptakan orang kan. Tuhan Allah itu diserang, itu dibunuh. Malah dari pengenalan itu sekolah itu, kalau pengenalan mau dibanding BA, kunci boleh aku lantar. Wala Allah berdua Allah. Jadi bisa mengira wala Allah berdua Allah. Karena ma'ahu alidatun kama yakuluna idza lam tarau ila dil arsi. Umpama pengiran wong kafir itu ribaduk dan mestine proyek pertama itu marani pengiran wong Islam.
Dulu benar barang. Kita katakan bila di arti apa? Kalau karena ma'abu alihatun talaya umuman kita katakan bila di arti apa? Wong kafir rupanya hebat, pengiran hebat. Kudunya pengiran wong kafir, boleh pengiran wong Islam. Terus ya, nah orang lima waktu yang dikoroli Nabi Ibrahim ya kan. Lima waktu, perjalanan dua waktu, sing diobong Nabi Musa diken. Terakhir era Nabi Muhammad, latar usia didukui oleh Sinwari Tuhan. Pengiran diberani. Lalu orang yang jadi dia masuk Islam kerana tahu tidak cinta. Ini beristiqam. Lalu meluak dia, luak musam. Mula menjadi juga. Kau tahu Allah dunia puluh alaihi salam. Waktu pengiran di Mojuyo ini apa? Malah Islam. Benar-benar nggak diakui. Kamu tuh pengiran dulu. Allah dunia puluh alaihi salam. Nah, itu lah enak. Pengirannya tak tersentuh. Wasi akur siwit sama wasi wal. Ini sampai paham ayat suci. Murah bocah orang. Waya kalau mau Allah ilahi cuma kecuali ento yang pernah masuk Allah itu kira segede percaya masuk Allah nurul gue agamanya Allah. Walau kali datang sentuhan seneng soal kafiruna soal kira-kira wong kafir dari kaya mungkin